Ya, sekali lagi kita beri kemuliaan yang terbaik bagi Kristus. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik, karunia-Nya karena berkat pertolongan dan kasih-Nya. Pada saat hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Ya, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita semua jemaat Klasis Kota Jayapura boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan namamu, nama Tuhan, karena ini awal tahun. Kita sekaligus ibadah pembukaan Klasis GPDP Sekota Jayapura. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang kami kasih dalam kasih Yesus Kristus, perlu kami sampaikan bahwa ibadah pada hari ini adalah ibadah Klasis GPDP Kota Jayapura, ibadah pembukaan tahun 2024 dan ibadah pelantikan Gembala Jemaat Mahanaim Padang Bulan. Tapi syukur ada dua momen acara yang akan kita lewat pada ini. Pada kesempatan ini kami menyapa yang terhormat Bapak Ketua Sinode, BPH Ketua Sinode, Ketua Daerah, Ketua Klasis, Bapak Ketua KONI sekaligus Ketua PT Hanura. Tepuk tangan untuk beliau bisa hadir bersama-sama dengan kami. Yang terhormat juga untuk semua gembala-gembala jemaat GPDP Seklasis Kota Jayapura, dan yang kami kasih untuk seluruh jemaat Seklasis Kota Jayapura dan seluruh tamu undangan yang bisa hadir pada hari ini untuk kita bersama-sama untuk mengikuti acara ini, dan terlebih kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik dan rahmat-Nya selalu baru dan baru setiap pagi. Itu yang perlu kami sampaikan. Sekaligus juga kami dari tuan rumah, dari GPDP Mahanaim mengucap selamat datang. Mari hari ini kita berikan yang terbaik bagi Yesus Kristus. Sekali lagi kita berikan yang terbaik, tepuk tangan bahwa Tuhan itu baik. Dialah Raja di atas segala Raja, Dialah Alfa dan Omega, Dialah yang awal dan akhir. Kasih demikian yang perlu kami sampaikan, dan waktu selanjutnya kami memberikan kepada WO untuk menuntun dan memimpin kita mulai pembukaan sampai terakhir. Waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom, shalom, lebih luar biasa lagi, shalom. Berikan kemuliaan luar biasa untuk Tuhan. Kita akan lakukan ibadah Persatuan Klasis Gereja Pantekosta di Tanah Papua, Kota Jayapura, dan pelantikan Gembala Jemaat GPDP Mahanaim pada bulan Ibu Pendeta Ripka Rosmiati Marini STH. Dengan kasih Kristus, saya mengundang semua bangkit berdiri. Kita salam kiri kanan dulu. Ini masih suasana tahun baru. Semua orang-orang yang diberkati Tuhan jadi. Tuhan baik. Senang lihat semua punya senyum yang luar biasa. Kita akan memulai dengan ibadah dengan membaca dalam Mazmur 100. Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya
dan kesetiaannya tetap turun temurun. Berikan kemuliaan luar biasa. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa.
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ibadah klasis Kota Jayapura, Gereja Pentakosta di Papua, dan pelantikan Gembala Jemaat GPDP Mahanaim pada bulan ditabiskan dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita atas kita sekalian. Dalam nama Yesus, semua yang mau beribadah bersama saya katakan, amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi salam kiri kanan saudara, katakan bahwa Tuhan baik. Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Ketua DPR duduk dengan Bapak kini di depannya. Kakak Ketua DPR. Siap. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Beri baiknya dengan nyanyian syukur, hadirannya butuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, berbakti doa utama, haleluya. Kasih roti dan airku, segala penyanyi berbakti doa utama, haleluya. Allah kasih roti dan airku, segala penyakit disembuhkan. Aku tanya saudara, apa yang membuat saudara susah untuk tepuk tangan? Tuhan tidak butuh Anda punya jam Rolex, Tuhan tidak butuh Anda punya uang yang banyak. Allah bertata di atas puji-pujian. Itu yang paling luar biasa. Jadi kasih yang luar biasa. Kalau Daud bisa menari, saudara mau jadi raja, menari saja untuk Tuhan. Allah akan berbakti dengan sang. Berbakti dengan sang, besarkan namanya. Hati terasa damai. Allah Tuhan, haleluya. Berbakti dengan sang, besarkan namanya. Hati terasa damai. Allah Tuhan, haleluya. Berbakti dengan sang. Berbakti. Doa utama, haleluya. Allah memberkati hidupku dan airku, segala penyakit disembuhkan. Berbakti. Doa utama, haleluya.
silakan dulu kembali. Sesuai catatan di sini protokoler klasis, jadi mana yang tutup? Mungkin ada jemaat dari 16 kalau 18 klasis yang hadir menyumbangkan lagu puji-pujian untuk Tuhan, saya mengundang ke depan. Kalau ada yang siap, sambil tunggu setia. Setia berbakti pada Tuhan, setia memuji nama Tuhan, setia setia sampai Tuhan Yesus datang. Setia berbakti pada Tuhan, setia memuji nama Tuhan, setia setia sampai Tuhan Yesus datang. Kalau tidak ada, kamu undang jemaat main penambulan gereja sendiri. Semua jemaat wajib ke depan, kita memuji Tuhan. Setia. Setia berbakti pada Tuhan, setia memuji nama Tuhan, setia setia sampai Tuhan Yesus datang. Setia berbakti pada Tuhan, setia memuji nama Tuhan, setia setia sampai Tuhan Yesus datang. Setia berbakti pada Tuhan, setia memuji nama Tuhan, setia setia sampai Tuhan Yesus datang.
Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih teman. Allah baik. Masih memuji Tuhan? Masih memuji Tuhan? Memang karena itu yang harus dibayar hanya kepada Tuhan. Dengan puji-puji. Kita sudah tulis lagu dan akhirnya kami coret ulang. Kenapa? Kita bawa lagu-lagu tempo dulu. Karena orang-orang tua dulu sama masih kecil, saya ingat bahwa dong pergi melayani itu dengan pikul gitar. Dong tidak hitung beberapa yang dapat. Dan dong ciptakan lagu itu bukan karena inspirasi, tetapi karena ilham yang turun dari surga. Cipta karena diberikan tahu Roh Kudus. Kan makin berdiri dulu. Kita menyanyi lagu-lagu Pantekosta dulu. Sama undang semua. Kalau tidak ada berhalangan dengan saya, supaya kita masuk ke surga beramai. Pantekosta herana, Pantekosta herana, api Pantekosta herana. Bagi dalam sepadu orang Pantekosta ya api Pantekosta herana, Pantekosta herana, Pantekosta herana ya api Pantekosta herana. Bagi dalam sepadu orang Pantekosta ya api Pantekosta herana, Pantekosta herana, Pantekosta herana ya api Pantekosta herana. Kita akan menyembah Tuhan.
ketika situasi saya sudah bersepi di Laut Kolsom, Musa tidak tahu harus kemana. Dia bertanya Allah, bilang, apa yang ada padamu? Belah laut itu. Tapi bukan karena itu, tapi karena dia berserah kepada Tuhan. Tuhan mau kita berserah. Kita akan menyembah Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di Sama menang semua, bangkit berdiri. tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pada seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padamu. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pada seluruh hidupku. Setiap kali Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Sekali lagi ku berserah. Sekali lagi ku berserah. Apa menang Bapak Pendeta? Baik, saya berdoa.
membaptiskan menerima Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu baru saudara menjadi anak. Yang saya tekankan di sini, saudara mendengar firman Allah, percaya, bertobat, sekali lagi bertobat. Bapak Ibu saudara sekalian, ini pertobatan ini susah. Ya, bilang gereja pertobatan, tapi hidup tidak bertobat. Bertobat itu artinya kita sudah mati terhadap dosa. Bagaimana akan hidup lagi di dalam dosa? Itu tidak mungkin. Dan Alkitab dia berkata, dia telah menanggung segala kesalahan kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita berhenti berbuat dosa dan hidup bagi hal yang benar. Bapak Ibu saudara sekalian, sudah bertobat, harus berhenti berbuat dosa dan hidup bagi hal yang benar. Yang benar saja, bicara yang benar, pikir yang benar, lakukan yang benar, jangan macam-macam. Ya, latih lain main lain. Ya, tidak boleh. Harus menjadi anak Tuhan itu, anak Tuhan yang betul-betul bertobat oleh firman Allah. Ya, percaya, bertobat. Tinggalkan kehidupan saudara yang lama. Karena bertobat itu harus kita berbalik 180 derajat. Berarti kita tinggalkan yang tidak baik, kita mulai dengan yang baru. Bagaimana kita sudah bertobat, kita masih jalan dengan yang lama? Tidak mungkin kok. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus Kristus kasih siapapun kita menjadi anak Tuhan di dalam gereja dimanapun, di pemerintah dimanapun. Dan dengan saya harus dengar firman Allah, percaya firman Allah, bertobat, menerima Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tinggalkan kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa. Miliki satu kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Dan saudara dengan saya pantas menjadi anak. Dalam gereja dimanapun kita jaga. Tugas kita untuk keluar dan memberitakan kebenaran Allah. Sehingga banyak orang ditolong dan diselamatkan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Allah katakan hendaklah kita menjadi kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Apa kasih karunia? Saudara-saudara sekalian, kasih karunia itu terdiri dari dua perkataan, kasih dan karunia. Kasih itu perasaan suka. Kemarin saya tidak tahu bahasa Indonesia itu orang kasih itu perasaan suka, perasaan sayang Tuhan kepada kita. Karunia itu pemberian Allah. Kasih karunia oleh karena Tuhan begitu suka, begitu sayang kepada kita, yang memberikan anaknya Yesus Kristus sebagai pemberian Tuhan. Mengapa? Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa Allah harus menurunkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini? Mengapa? Saudara dengan saya sebagai manusia berdosa, diusir dari taman Eden, keluar dengan tidak hormat lagi. Ya, saya selalu bertengkar dengan Tuhan di sini. Tuhan, kenapa kau usir kita lagi? Kau perbaiki saya di situ di taman Eden kan? Kalau Tuhan mengasihi kami, kenapa? Supaya kau selesaikan di taman Eden sudah. Kenapa kau tunggu sampai di Bethlehem di kandang binatang baru kau selamatkan kita? Kita sudah setengah mati berapa periode lamanya. Kita berada dalam keadaan tidak percaya. Kita tidak bisa mengangkat kita untuk melihat alam. Kita tidak bisa mendengar suara Allah yang manis berguru. Kita tidak bisa merasakan kehadirannya oleh karena dosa. Saudara-saudara sekalian, manusia dibuat. Siapa yang dapat memperbaikinya? Manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri karena manusia sudah berbuat dosa. Kemuliaan dan kedamaian yang Allah taruh dalam kehidupan manusia hilang sama sekali. Allah sendiri harus turun ke dunia ini dalam oknumnya yang Yesus Kristus. Dia lahir sebagai Juru Selamat di kandang binatang. Saudara dengan saya lahir di rumah sakit yang peralatannya canggih-canggih, ya, dibantu oleh petugas-petugas yang memprofesional. Saudara Yesus firman, Tuhan lahir di kandang binatang, foto sekali baru. Bagaimana dulu lahir dia? Saudara-saudara saya baca firman Allah ini saya heran juga. Ini siapa yang tahu dia? Siapa yang tahu Maria?
setia oleh karena karya keselamatan dan penebusan yang terjaga. Itulah sebabnya firman Allah katakan, hendaklah engkau menjadi kuat oleh karena kasih kami dalam Yesus. Sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak kuat. Kita harus kuat. Apapun yang terjadi harus kuat. Karena Yesus telah melakukan segalanya sehingga kita dapat menikmatinya. Tinggal bagaimana kita membalas segala kebaikan. Kuat setia di dalam perayaan ini. Siapapun. Ya, apakah sebagian kita cuma ya sampai ke mana itu ketiannya majlis jemaat orang, bapak kepala orang itu tidak. Siapa bilang kamu tidak? Bangsa Israel kalahkan Amalek itu ada Musa yang berdiri di bukit dengan pedang dan dengan tongkat Allah di tangannya. Musa dia mengerti, dia bisa berperang sendiri, tapi Musa tidak mampu sebab Musa adalah manusia. Musa capek, dia tangan turun, kuatlah Amalek. Tapi kalau tangan Musa kuat, dia angkat lagi, Israel yang kuat. Ya, Harun dan Hur berdua lihat begini, kemudian wah ini kalau begini terus tidak ada menang, tidak ada kalau nanti seri. Harun dan Hur berdua dekat baru mulai taruh batu di bawah baru berdua taruh tangan Musa di atas batu. Apa karena Tuhan tidak bangsa Israel menang? Tidak. Bangsa Israel menang. Ada Yosua dengan para tentara Israel di Mekah. Saudara-saudara yang benar. Majelis jemaat, hamba Tuhan sebagai kepala, DPK, Sinode, kita punya fungsi masing-masing untuk membawa gereja ini. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus Kristus kasih. Kita harus melaksanakan tugas ini dengan kuat. Setia, tidak boleh lalai. Ya, seringkali kalau ada hal-hal penting, tunggu saya urusan ini. Kalau dijemaat saya bilang Tuhan, kalau satu manalah Tuhan bunuh itu anggota jemaat bukan urusan ini. Jangan urusan ini berjalan. Itu yang pertama. Jadilah Tuhan oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua adalah Timotius adalah orang kepercayaannya halus. Kita baca di dalam ayatnya yang ketiga. Kedua, apa yang sudah engkau dengar daripada Tuhan, kepadalah yang saksi. Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya yang juga dapat mengajak orang lain. Jadilah orang kepercayaan yang Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apakah bapak-bapak Tuhan bisa percaya di Tuhan atau tidak? Mengapa dia bilang dia apa? Saya orang yang kepercayaan. Saya. Ya. Jadi orang-orang kepercayaan. Timotius dipilih oleh Paulus untuk melanjutkan tugas pelayanan ini. Karena dia harus kuat oleh kasih karunia dan dia adalah orang kepercayaan. Timotius sudah dipersiapkan oleh Allah. Timotius sudah dipersiapkan oleh Rasul Paulus untuk menjadi hamba Tuhan oleh tugas pelayanan yang akan ditinggalkan oleh Paulus. Itulah sebabnya dia harus menjadi orang kepercayaan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada waktu Abraham yang menjadi istri buat Ishak, Abraham waktu itu tidak ada anak. Dia mencari orang kepercayaan siapa dia, anak saja telah ada. Lalu ada pembantu rumah namanya Eliezer. Eliezer itu dia orang Dansik, tapi dia adalah seorang hamba atau pembantu yang tua di situ dan dia orang kepercayaan. Sehingga tugas untuk mencari istri buat Ishak itu disampaikan kepada Eliezer. Karena menjadi istri untuk Ishak itu menyangkut hubungan Abraham dengan Allah dan hubungan Abraham dengan keturunannya ke depan.
ini saja itu berteriak mereka kerajaan. Kan? Mengapa? Ya. Kita bukan orang-orang kepercayaan. Ya, kalau orang-orang yang percaya pasti kita juga hari dan besok ya. Dan kalau kita tidak percaya, pelan-pelan terasa. Menjadi orang yang percaya, orang kepercayaan saya. Lalu, saya ambil di masa keluar dari Musa adalah orang kepercayaan. Sehingga yang mampu keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya, pemerintahan Firaun yang begitu keras, tapi Musa bisa keluarkan. Luar biasa ya. Karena yang saya saja, Musa mungkin tidak sekolah ya, tapi sekolah tidak, tapi dia bisa menerima sekolah sampai patah-patah juga tidak bisa sekolah. Dan saya keluarkan bicara merdeka, menghadapi tentara saja kita lalu. Bukan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dari laporan kepercayaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian Musa sama seperti saudara diri saya. Kalau orang mengambil dia berkata, Tuhan saya tidak bisa ya. Saya tidak pasti tidak. Saya mempercayai dengan apa? Tapi kalau sudah harus ada keputusan untuk bicara. Tapi dia tetap tolak. Kata akhirnya Musa seperti pada waktu sebulan dia kembali ke Mesir, Tuhan pukul dia di perjalanan. Ya, Tuhan pukul dia di perjalanan, dia sakit, dia mengantuk. Istri masih kuat, mengambil pisau dari batu, lalu potong kulit kepala dari mana. Lalu dia mendekatkan pada Musa. Lalu istri berkata, inilah darah pakainya. Inilah darah pengantin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hanya darah Yesus yang dapat menyembuhkan kita. Hanya darah Yesus yang dapat menyelamatkan, memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk melakukan tugas yang besar. Tanpa darah Yesus kita dan kembali jemaat itu sia-sia saja. Kita bingung. Program macam-macam orang saya dengan kita sekolah di sana, di sini di mana-mana sama. Cuma bicara begini, kalau punya lagi-lagi, nanti pun sendiri-sendiri berkata, cuma saya begini. Kau yang dilantik dan kembali ke apa? Ya, apa itu saudara-saudara sekalian hal itu? Itu yang kedua harus menjadi orang baik. Lalu ayat selanjutnya dia berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik bagi Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, tugas pelayanan, tugas gembala itu adalah menjadi seorang prajurit yang baik buat Kristus Yesus. Ya, jangan prajurit yang lama, jangan prajurit yang sakit-sakit. Kalau merasa yang banyak kawasan, sama pergi tapi itu saya ada urusan tinggal dulu. Jadi prajurit yang baik, ya harus jadi prajurit yang baik untuk Kristus Yesus. Lalu dengan saya adalah prajurit Kristus. Apapun yang terjadi kita pergi. Entah terhadap kita ada keparan ke apa kan? Tidak perlu, pergi dulu. Nanti kalau sendiri, ini kalau semua orang datang ya. Berapa kali saya turun ke daerah kelas dihantam dengan parang. Saya orang sebenarnya juga punya parang. Ya, kok kira saya tidak berparang? Begitu. Saya tidak takut melayani Tuhan. Harus menjadi seorang prajurit yang baik untuk Yesus. Bukan bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, tapi untuk Kristus. Lalu kita akan mulai. Apa itu saya Tuhan Yesus Kristus? Jadilah seorang olahragawan yang bisa meraih mahkota juara pada saat saudara mengikuti aturan-aturan olahraga. Sebagai gembala jemaat, ada aturan di mana? Ada aturan.
anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Mari kita lihat. Tapi juga kita tidak boleh tutup mata terhadap situasi yang terjadi di sekeliling kita. Bagaimana kita bisa berusaha memadamkan semua situasi yang terjadi menyangkut kemajuan dan perkembangan. Itulah sebabnya. Jadilah seorang kawan yang dapat mengikuti pertandingan dan menjadi juara bila diikuti. Apa itu saudara-saudara sekalian, kita punya akhirat firman Allah. Ya, firman Allah. Jadi ikuti firman Allah. Kalau firman Allah bilang jangan menipu, jangan menipu. Jangan kita tipu, jangan kita minum, jangan kita macam-macam. Ya, banyak orang tipu-tipu banyak untuk dapat uang dari pemerintah dari bikin proposal tipu-tipu. Bapak Ibu saudara, ini saya bicara sama saya pikir saya kan ketua badan pertimbangan dan pengawasan semua ini. Jadi saya tahu. Jadi kemana-kemana jangan begitu. Jadi seorang olahragawan ikuti aturan main. Ada aturan organisasi. Ada aturan. Ikuti. Tidak susah juga. Ya. Ada dengan hal yang nenek Tuhan perintahkan. Semua pokok dalam taman ini kau tak boleh makan. Tapi dua pengetahuan hal baik dan jahat jangan kamu makan. Karena kamu makan pasti kamu. Sederhana kan? Kalau keluar ada keluar itu putih keluar makan jamu. Ada kewas ada jamu putih jamu kan? Masa putih buah yang dilarang oleh Tuhan. Terlalu sekali pada bagi. Tapi itu adalah jalan hati manusia. Lebih rasa bahwa manusia itu yang lebih baik. Kau baik dari mana? Kau baik dari mana? Kau terbaik saja. Mana yang baik? Mana yang sempurna? Jadi apa yang dikatakan oleh firman itu harus ikuti. Ya, sebagai gembala jemaat harus ikuti firman Allah. Jangan tinggalkan aturan macam-macam sendiri-sendiri yang kita sesuai dengan firman Allah. Nanti jemaat susah. Ya, harus ikuti aturan. Ya, firman Allah katakan kita prajurit harus kita menjadi prajurit yang baik. Tidak mementingkan masalah-masalah pribadi. Masalah kehidupan dia tidak penting bagi manusia. Yang penting dia menyenangkan hati pengganti. Dan kau pikir makan, kau terangkan hati Tuhan untuk kita. Nanti baru Tuhan akan berkati kita. Ya. Terakhir dari dalam sebagai seorang petani. Bekerja keras. Dia dapat menikmati hasil daripada usaha. Jadi gembala jemaat memerlukan kerja keras.
Kalau kita dapat berkata kita tabur ini. Antara siap akan penilang kota sejarah atau berkata kalau kau tidak siap tahan, dia akan menjadi berkata. Ingat firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus Kristus, saya kembali dimati pada diri Tuhan. Banyak orang datang kita. Saya berangkat mau sekolah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada waktu Bapak untuk memberi aku makan. Pada waktu Tuhan untuk memberi aku. Pada waktu pelayan untuk memberi aku pakaian. Kapan mau pelayan? Kapan puas? Apa yang dilakukan? Orang yang paling hidup di antara kami. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Setelah kita selesai mendengar firman Allah, selanjutnya saya akan serahkan podium kepada Sinode untuk melanjutkan acara selanjutnya. Kita hidupkan suatu pujian dalam nada ibadah. Abepura Klasis Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pertama, mengangkat dan menetapkan Pendeta Ripka Rosmiati Marini Sarjana Teologia sebagai Gembala Sidang untuk memimpin Jemaat Lokal Gereja Pentakosta di Papua, Jemaat Mahanaim Padanbulan, Abepura Klasis Kota Jayapura, Provinsi Papua. Kedua, diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi dan tugas penggembalaan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ajaran firman Allah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pentakosta di Papua. Ketiga, senantiasa memperhatikan kesinambungan progresivitas pelayanan secara periodik melalui evaluasi pelayanan pada rapat-rapat jemaat dan sidang jemaat sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar GPDP bab 8 pasal 16 ayat 9 huruf C dan anggaran rumah tangga GPDP bab 13 pasal 21
ayat 10 dan 16. Kemudian dalam pelaksanaannya dapat juga melibatkan keluarga, pendiri, jemaat bersama pihak lainnya yang dirasa perlu guna mendapatkan kesepahaman bersama serta keputusan-keputusan yang bersifat strategis bagi kemajuan, pelayanan, dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Keempat, dalam melaksanakan tugas senantiasa menjaga nama baik gereja, membina hubungan baik dengan organisasi gereja, gereja lain, lembaga keagamaan lain yang berada dalam daerah pelayanan, serta taat pada aturan-aturan organisasi gereja Pentakosta di Papua, membayar persepuluhan dengan setia, memiliki karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 8-10, memenuhi syarat-syarat 1 Timotius 3 ayat 1-7, tidak terlibat sebagai anggota atau pengurus partai politik dan calon anggota legislatif dari partai politik. Kelima, pelanggaran terhadap diktum 2 dan 3 dalam surat keputusan ini dapat dikenakan disiplin gereja sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pentakosta di Papua. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 24 Januari 2024, Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Pentakosta di Papua, Ketua Umum Pendeta Dr. Robert Rulan Maridi MTH, Sekretaris Umum Pendeta Matan Air Baba Master Teologi. Tebusan kepada yang terhormat: 1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua di Jayapura. 2. Wali Kota Jayapura di Jayapura. 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura di Jayapura. 4. Kapolresta Jayapura di Jayapura. 5. Kepala Distrik Abepura di Abepura. 6. Ketua BP2S GPDP. 7. Ketua Badan Pekerja Daerah GPDP Provinsi Papua. 8. Ketua Badan Pekerja Klasis Kota Jayapura di Jayapura. 9. Para gembala jemaat GPDP seklasis Kota Jayapura. Selesai. Gembala-gembala silakan maju ke depan. 17 gembala silakan. Musik angkat 1 pujian penyembahan melayani lebih sungguh. Pada hari ini, Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024, saya atas nama Sinode Gereja Pentakosta di Papua melantik Ibu Rika Rosmiati, Marini STH,
sebagai gembala jemaat GPDP Mahanaim Padang Bulan. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa Roh Kudus memimpin menyertai saudari dalam seluruh tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan kesaksian saudari. Jemaat ini terus maju. Jemaat ini menjadi jemaat yang mandiri, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya mohon Bapak Ketua Sinode untuk menyerahkan SK. Nanti saja nanti. Ya, saya serahkan SK ini untuk memimpin jemaat Mahanaim Padang Bulan yang bertanggung jawab seperti bunyi SK kita, bahwa ada waktu evaluasi dan intervensi keluarga untuk bagian pelayanan di tempat ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Mulai dari BPS dengan jajarannya, Sinode, BPD, klasis-klasis, gembala-gembala, semua umat Tuhan, bahkan seluruh GPDP sampai ke Batang, Riau, Bekasi. Saya berterima kasih buat semua dukungannya, dan biar kita sama-sama kuat untuk terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, sesuai janji Bapak almarhum katakan, Mama harus kuat, Mama harus setia sampai akhir hidup memberitakan Injil, melayani jiwa-jiwa. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Tuhanlah yang membalas semua taburan-taburan kasih, perhatian, bahkan khusus jemaat Mahanaim yang luar biasa. Kami berdua ada, Bapak ada, sampai Bapak sakit, bahkan dipanggil pulang ke surga. Jemaat tetap setia, jemaat tetap mengasihi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, cara ibadah firman sampai pada pelantikan, dan kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Untuk itu saya undang kita bangkit berdiri, kita menyanyi satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, dan waktu selanjutnya waktu kami berikan kepada Bapak Pendeta John Wajan untuk doa penutup sekaligus doa berkat. Kami memujikan kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan
kasih Bapa, di akhir ibadah ini kami memuji kebesaran-Mu, bahwa semua yang telah terjadi ini atas anugerah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau telah melawat ibadah ini dari awal sampai selesai. Firman yang telah kami dengar biar menjadi kekuatan, menjadi panduan hidup kami, sehingga kami berjalan. Ada tanggung jawab mulia yang Engkau tempatkan dalam setiap orang-orang yang bertobat untuk menjalankan misi pemberitaan Injil ini. Kita tetap menjadi kuat di dalam Engkau, melayani Engkau terus sampai akhir hidup kami Bapa. Terima kasih, berkati semua umat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biar mereka pulang dari tempat ini pulang dengan sukacita dan membawa tanggung jawab ini ya Bapa. Terima kasih berkat-Mu atas hamba-Mu yang telah memberitakan firman Bapa Pendeta Yomo sebagai Ketua BP2S Sinode Gereja Pantekosta di Papua. Kiranya Tuhan Engkau berkati terus dalam usia yang lanjut. Tuhan pimpin sebagai seorang gembala. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur bahwa telah terjadi pelantikan Gembala Jemaat GPDP Mahanaim pada bulan Ibu Pendeta Ripka yang telah dilantik. Tuhan kiranya berdiri teguh di atas kebenaran-Mu Tuhan, memberitakan Injil kebenaran-Mu sampai Tuhan datang pada kali kedua. Terima kasih Bapak, semua komponen yang telah bersatu untuk melaksanakan kegiatan ibadah ini Tuhan berkati. Klasis Kota Jayapura Tuhan berkati. Para gembala-gembala di Klasis Kota Jayapura semuanya Tuhan berkati. Hari ini kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan juga memberkati setiap lumbung usaha kami, pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa Tuhan, terima kasih bersyukur untuk putra-putra terbaik yang akan maju dalam kontestan pemilu legislatif. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan beri yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka menjadi alat Tuhan, menjadi tangan Tuhan dalam pemerintahan untuk membangun pemberitaan firman di dalam Provinsi Papua ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami mengucap syukur. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami, baik yang berkendaraan, yang berjalan kaki, di mana saja kami berada, mulai dari yang ada di Padambulan, Waena sampai di ujung kota Jayapura. Tuhan Engkau memberkati kami, menjaga kami, memberi perlindungan atas kami, menjauhkan dari mara bahaya, dari cobaan, dari kecelakaan, bahkan dari maut pun Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan berkati seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau melihat tangan-tangan yang sedang terangkat ke atas. Dari dalam lubuk hati mereka menaikkan doa mereka, permohonan mereka, pergumulan mereka. Mereka menyampaikan langsung kepada Tuhan. Bapa, kiranya buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat atas mereka. Jawablah doa mereka sehingga mereka pulang hari ini dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kekasih-kekasihku, marilah kita kembali ke rumah kita masing-masing. Bawalah berkat dan anugerah yang datang daripada Allah Bapa. Kita kasih dari Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali pada kali kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih silakan duduk, saya kembalikan kepada kelas. Baik, puji Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah Persatuan Klasis Kota Jayapura tahun pelayanan 2024 beserta pelantikan Gembala Jemaat GPDP Mahanaim Padambulan. Atas nama Klasis menyampaikan selamat melayani bagi Ibu Gembala di tempat ini. Harapan dari Klasis, seluruh jemaat Mahanaim terus menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, menopang Ibu Gembala
supaya pekerjaan Tuhan terus berjalan seturut dengan apa kata firman tadi. Di atas nama Klasis menyampaikan banyak terima kasih untuk Sinode, BP2S, daerah, bahkan Klasis dan gembala-gembala dan umat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Atas nama Klasis juga menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Kenius Kugoya dan Bapak John Rowe yang hari ini juga bersama-sama dengan kami dalam ibadah persatuan Klasis Kota Jayapura. Dan tak lupa kami juga menyampaikan kepada seluruh tim pelayan ya, GPDP Mahanaim Padang Bulan yang sudah melayani pada siang hari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami kembalikan pada MC untuk memandu acara selanjutnya. Waktu kami persilakan. Iya, baik. Ini permintaan dari belakang, kita doa makan dulu, Pak. Iya, baik. Sebelum kita masuk pada doa makan, ya disampaikan untuk Pernita Klasis, doa puasa awal tahun. Semua pengurus Pernita Klasis Kota Jayapura untuk ambil bagian dalam doa puasa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 di GPDP Eudia Kota Raja Dalam jam 10 pagi sampai dengan selesai. Baik itu pengumuman dari Pernita Klasis Kota Jayapura. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk berkat yang sudah tersedia. Berkat firman Allah menjadi kekuatan bagi kami yang hadir di siang hari ini, memberikan kami motivasi terus bekerja melayani kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini jemaat di tempat ini menyediakan berkat makan jasmani. Sebelum kami menikmati bersama dalam persekutuan ini, kami minta dalam nama Yesus, kuduskan dengan kebenaran firman Allah, biar makan minum kami hari ini memberi kekuatan, kesehatan, supaya kami tetap kuat untuk setia melayani Engkau, ya Bapa. Tangan-tangan yang menyediakannya Allah memberkati. Terpujilah namamu ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, puji Tuhan. Waktu kami. Ya, sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kami atas nama Jemaat GPDP Mahanaim Padang Bulan sekali lagi menyampaikan terima kasih pada Ketua Sinode, BPH Sinode, semua pengurus Sinode, Ketua Daerah, Ketua Klasis Kota Jayapura, hamba-hamba Tuhan 17 jemaat. Pada hari ini ada hari yang luar biasa, kita bisa bertemu hari minggu pertama atau tahun pertama ya, pelayanan tahun 2024. Semua ini terjadi karena kebaikan Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih untuk firman Tuhan yang dahsyat Bapak Yomo. Tuhan berkati bahwa apa yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita akan naik terus dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Kemudian juga terima kasih untuk kehadiran Bapak Ketua DPR Bapak John Rowe. Tepuk tangan untuk beliau. Hari ini beliau bisa bersama-sama kami. Kemudian juga kepada Bapak Dr. Kenius Kugoya, sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Ya, beliau berdua ini adalah dua putra terbaik yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk membangun tanah Papua. Jadi kita berikan yang terbaik, dan saya percaya kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang menutup, dan ketika Tuhan tutup, tidak ada yang akan membuka. Dan kita percaya bahwa semua ini terjadi karena kemauan Tuhan. Sekali lagi terima kasih, saya lihat prosesi semua berjalan, dan sekali lagi kami atas nama Sedang Jemaat GPDP Mahanaim mempersilakan Bapak Ibu untuk santap bersama. Ini adalah kadar yang sudah disiapkan
untuk semua dari jemaat dan apa yang sudah diberikan. Dan saya mengundang nanti Bapak-Bapak Gembala, Ketua Sinode, Ketua DPR, Pak Kenius, dan semua gembala-gembala bisa ambil tempat di depan, dan jemaat bisa ada 3 tempat di belakang. Jadi hari ini jangan semua pulang, makan baru pulang. Jadi kami ya, ini merupakan tahun 2024, tidak yang pulang, kita saling silaturahmi. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama jemaat, jika dalam hal-hal yang kami menyajikan kekurangan, tapi Tuhan saya yang akan menyempurnakan. Sekali lagi shalom, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus.